Tuhan kita boleh hadir di tempat ini di rumahnya yang kudus dalam rangka kita merayakan hari tahun baru 1 Januari 2024 dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-50 Jemaat GPID Bethlehem Buanasari. Oleh karena itu kita bersyukur bersama bahwa usia ini adalah usia yang sudah dewasa. Oleh karena itu kita serahkan seluruh kehidupan kita jemaat ini di dalam tangan dan kuasa Tuhan sendiri yang akan beracara dalam acara kita pada malam hari ini. Acara syukur tahun baru dirangkaikan hari ulang tahun ke-50 Jemaat GPID Bethlehem Buanasari Senin 1 Januari 2024. Sebelum kita memulaikan acara kita mendengarkan puisi oleh Devia. Silakan. Gerejaku, 50 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1974, dalam sebuah komitmen para pengikut Yesus menyatukan jiwa dan langkah. Selamat ulang tahun untukmu, gerejaku. Diucapkan terima kasih kepada pemandu acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan sejarah jemaat GPID Bethlehem Buanasari. Sejarah singkat Gereja Protestan Indonesia Donggala Jemaat GPID Bethlehem Buanasari sudah disusun pada tahun 2000, kurang lebih 24 tahun yang lalu. Mari kita dengarkan bersama-sama. Sejarah jemaat. Asal-usul jemaat GPID Bethlehem Buanasari adalah berawal dari kisah masuknya warga transmigrasi baru ke Sulawesi Tengah. Awalnya, jemaat GPID Bethlehem Buanasari ini masih menyatu dengan jemaat GPID Bukit Sion Antasari. Keduanya berada di desa Polai. Bertepatan saat peresmian Polai menjadi desa mandiri, sebab sebelumnya ternyata merupakan wilayah desa Torwe. Selubung dengan diresmikannya desa Polai ini, tersebutlah pula pada waktu itu nama almarhum Bapak NR Kemakakang sebagai kepala desa. Ketua-ketua jemaat yang boleh hadir pada saat ini. Kita hitung ya, dari 3, 2, 1, disilakan. Tepuk tangan, terima kasih. Kita menyanyi panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya. Dan mendengar bahwa perjuangan orang tua kita sungguh sangatlah luar biasa. Ketika memasuki daerah Tolai di tahun 70-an, hutan belantara dan rimba dengan berbagai tantangan menyambut kedatangan mereka.
di daerah transmigrasi yang baru saja dibuka. Pohon-pohon besar, onak dan duri rotan, belukar yang padat dan tebal, serta binatang buas lahirkan kesulitan dan tantangan tersendiri. Gambaran tanah pembagian yang menjadi lahan kintal, bahkan persawahan, masih samar dan tak jelas adanya. Berbekal semangat yang dilandasi oleh pengalaman yang dimiliki, tinggalkan semangat dan lahirkan semangat juang yang tinggi dan tak terkalahkan. Hari berganti hari, minggu, bulan, bahkan tahun pun berlalu. Waktu terus bergulir, semangat untuk keluar dari kesulitan dan penderitaan, lahirkan daya juang yang tangguh, sambil menanti hasil dari lahan garapan yang telah menjadi bahagian para orang tua kita. Dalam tempo yang tergolong singkat, untuk perjuangan membuka lahan persawahan yang baru. Walau dengan sarana manual, mereka seperti telah menyulap rimba belantara menjadi sawah yang cantik, yang memberi kehidupan, memberi pengharapan untuk Wanasari gemilang. Dengan pasangan hidup masing-masing, mereka topan menopang, saling bahu-membahu, saling memberi semangat serta dukung-mendukung. Ketika secara lebih jauh kita berusaha menelusuri percakapan mereka, terdengar percakapan pasti dari setiap pasangan yang dengan penuh semangat berujar, "Ayo kita berjuang untuk anak-anak, bahkan cucu kita." Di tahun 1974, di hari pertama tahun itu, para orang tua pionir pemula kita telah selesai membangun gereja sendiri dan menjadikan 1 Januari sebagai hari ulang tahun jemaat. Setelah beberapa tahun dalam pelayanan dengan jemaat GPID Sion Aneka Sari Tolai, saat ini di tahun 2024, inilah tahun ke-50 yang disebut tahun jubileum, di mana kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar GPID Bethlehem Wanasari telah dianugerahkan Tuhan untuk boleh kita nikmati bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Kades, Tuhan berkati. Kita berikan tepuk tangan. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Mari saudara, saya mengajak kita menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja, yang selalu menyertai, memberkati kehidupan jemaatnya. Karena itu sudah sepatutnya kita menaikkan ungkapan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Hormat bagi Allah. Ibadah syukur memperingati 50 tahun perjalanan pelayanan Jemaat Bethlehem Wanasari, ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin.
saya mengajak kita, mari kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, supaya ketika kita menapaki kehidupan kita di tahun yang baru ini, Tuhan akan selalu menyertai, memberkati kita. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami sering berusaha untuk menutupi segala pelanggaran kami di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Padahal kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi dari-Mu. Engkaulah Allah yang mengasihi kami, namun kami tidak mengasihi Engkau Tuhan. Bahkan kami lari dari hadapan-Mu. Bentuklah kami untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga ketika kami menjalani hidup baru di tahun yang baru, kasih Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dimuliakan nama-Mu, Allah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Selamat kita bertemu pada saat ini, sukacita rasanya boleh diberi kesempatan untuk melayani di hari ulang tahun jemaat yang ke-50 atau yang disebut dengan Jubileum Jemaat Tuhan, Jemaat Bethlehem Buana Sari. Saya berangkat dari Tentena karena saya tinggal di Tentena setelah pimpin ibadah tahun baru di Jemaat Moria Tentena, salah satu jemaat GKST yang terbesar juga di pelayanan GKST. Dan setelah itu kami berangkat kurang lebih 3,5 jam perjalanan, boleh tiba di sini dengan penuh keselamatan. Berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di tempat ini sangat spesial rasanya. Apalagi saya dari pendeta jemaat melayani di Gereja Kristen Sulawesi Tengah GKST itu, pernah sebagai gembala jemaat, beberapa kali berpindah mutasi, dan terakhir ini harus stay di kantor Sinode sebagai pengurus persekutuan di Aras Sinode. Nama saya Pendeta Leni Palese, sudah berkeluarga, suami ikut serta, boleh ada di sini. Jangan Bapak Ibu kaget dan heran karena ada di tengah kita nanti bilang, ini anggota jemaat dari mana, janggutnya panjang. Punya anak 3 orang, semua putri, yang kakak sudah SMA, yang kedua SD, yang ketiga masih TK. Ya, itu barangkali perkenalannya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak. Kalau sudah disayang, sudah dikenal berarti. Nah,
gadis sayang betul Filipi pasal pertama ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan baca perikop ini berbalasan supaya saya juga tidak hanya sendiri membacakannya. Filipi pasal pertama ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ayat ganjil saya bacakan, Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca ayat yang genap. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Pak Eksan menghubungi kalau boleh katanya pimpin ibadah tahun baru sekaligus syukur atas hari ulang tahun jemaat di tempat ini, yang terbayang di dalam benak saya adalah mayoritas jemaat ini adalah dari suku Bali. Lalu saya ingat kurang lebih tahun 2019 pertama kali saya ke Bali itu di jemaat mula-mula di GKPB Bali sana. Saya terkagum-kagum karena di Poso tidak ada seperti itu, di Tentena tidak seperti itu. Gereja mula-mula, ada yang tahu? Nah ini orang Bali tuh mayoritas. Gereja mula-mulanya Bali apa? Di jemaat mana itu dia? Saya hanya mendengar informasi dari sana, katanya jemaat mula-mula di sana. Apa Bapak Ibu? Itu dia. Blimbing Sari, Peniel Blimbing Sari. Lalu saya tanya kepada Bishop yang melayani di sana, apa artinya kampung ini? Karena modelnya salib. Kampung itu 100% Kristen, Protestan, modelnya salib. Lalu Bishop itu menjelaskan begini kepada kami, dulu kami ini dibuang di tanah ini. Tanah ini tidak diperhitungkan. Tanah ini tidak menghasilkan, tapi kami dibuang di sini. Justru apa yang Bapak Ibu lihat di sini dengan Blimbing Sari, kami bilang luar biasa Pak. Ini tanah yang diberkati, tanah seperti tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Walaupun penghasilan rata-rata di sana dari kelapa, kopra, tetapi rumah-rumahnya anggota jemaat kalah rumahnya anggota dewan Bapak. Kalau rumahnya anggota dewan Bapak Ibu, padahal petani kelapa. Pak Bishop jelaskan begini, karena tanah ini tidak diperhitungkan, kami dibuang di sini. Lalu kami bentuk kampung ini menjadi salib dengan maksud semoga suatu hari ada yang akan lewat di atas sana, pesawat kah, helikopter kah, yang akan melihat dari atas bahwa di sini ada orang, ada manusia, ada umat Allah, yaitu kami, gitu. Bentuk salib, dan ternyata betul mereka ditemukan di sana. Warga jemaat yang ada di sana. Di bagian ujung kampung ada yang beragama Katolik, sendiri juga kampungnya, yang Muslim juga sendiri kampungnya. Nah ini kekaguman yang sangat luar biasa. Ini saya ingat tadi ketika pembacaan Pak Wahyu, sejarah bagaimana jemaat ini terbentuk. Apalagi dengan refleksi tadi Pak, ada refleksi yang disampaikan, ini luar biasa. Perjuangan yang sangat luar biasa, perjuangan yang tidak ringan dilakukan oleh para pendahulu orang tua yang ada sekarang, katanya generasi kedua. Tetapi perjuangan itu sekarang membuahkan hasil, betul? Tanah yang dulu tidak diperhitungkan itu justru sekarang
berbondong-bondong orang datang. Kalau dibilang mau beli buah, kami di Tentena sana atau di Mori, kebetulan saya orang Mori, kami yang ada di wilayah sana, kalau bilang cari buah, yang teringat adalah tolahi. Gitu. Jadi kalau dibilang buah nasari, ya bumi apa tadi? Inti. Tetapi sari itu juga adalah buah. Jadi di sini adalah buah yang bertumbuh di bumi ini, di bumi tolahi ini sangat luar biasa berkat Tuhan. Amin. Karena itu tema perenungan kita pada saat ini Bapak Ibu, sehubungan juga dengan perayaan hari ulang tahun. Saya susun satu kalimat yang singkat saja. Tetap beriman sampai akhir. Mari sama-sama kita katakan. Tetap beriman sampai akhir. Siap? Tetap beriman sampai akhir. Boleh angkat tangannya? Siap? Kenapa Bapak Ibu harus siap? Karena dunia yang kita hadapi sekarang ini dunia yang tidak lagi sama seperti dulu. Dunia yang sudah sangat maju, tetapi juga dunia yang sangat banyak tantangan dan godaannya. Kemarin saya pimpin di wilayah Mori Atas di Natal Pemuda Jemaat. Banyak kasus yang dihadapi di sana. Kasus apa? Terhadap anak muda. Kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam berpacaran. Tantangan yang dihadapi oleh orang atau generasi di masa dulu, di masa tua, dengan di masa sekarang ini sangat jauh beda. Karena itu biasa orang tua juga suka membandingkan. Kalau orang dulu, kalau kami dulu. Betul Bapak Ibu, orang tua membandingkan dengan generasi muda. Lalu generasi muda bilang, iyo, so tidak sama generasi tua dulu dengan generasi sekarang. Tantangannya so beda. Apalagi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah sangat luar biasa sekarang. Kami menemukan kasus di Tentena. Ada anak yang oleh opaknya, kalau bilang opak orang Bali apa ya? Kakek ya. Yang oleh kakeknya, pikir anak ini dengar-dengaran. Pulang sekolah kakeknya bilang, nak, so makan? Sudah. Dibilang, opa, kakek saya mau istirahat. Oh ya, istirahat siang. Suatu hari kakeknya ini masuk di kamar, cari tahu apa yang dibuat oleh cucuku di kamar. Apa Bapak Ibu ternyata? Karena HP sekarang biar anak kecil so pegang yang Android, bukan main. Kita tahu sendiri. Orang tahu sendiri, bisa menerjemahkan apa kira-kira yang dinonton oleh anak SD itu. Hal yang masih terlalu cepat untuk dia tonton, yang tidak seharusnya dia lihat. Nah, lalu kita orang tua, kalau kami dulu tidak seperti itu, ya memang beda. Tidak seperti itu tantangannya sekarang. Karena itu kita perlu sebagai orang tua berhati-hati, apalagi memasuki tahun 2024, di hari yang pertama ini harus betul-betul kuat iman kita. Harus betul-betul keyakinan kita hanya terpaut kepada Tuhan. Dan tema perenungan kita tetap beriman sampai akhir. Saya ingin memuji iman jemaat yang ada di tempat ini seperti Paulus memuji iman jemaat yang ada di Filipi. Oleh karena kasih mereka, oleh karena iman yang mereka nampakkan, yang mereka tunjukkan, sehingga Paulus sekalipun waktu itu dia sedang berada di penjara, tetapi dia mau agar jemaat itu tetap beriman kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di wilayah kami itu ada salah satu lokasi transmigrasi. Transmigrasinya dari Toraja, ya, dari Toraja. Sekitar 12 kakak yang ada di tempat itu, satu gunung, satu rumah. Gunung yang sana lagi satu rumah gitu, karena agak di hutan-hutan. Ada teman pendeta yang melayani di situ. Lalu pada hari Minggu dia toki lonceng, dia rangkap kostor juga, toki lonceng.
memanggil jemaat untuk ibadah. Walaupun di gunung-gunung, tetapi loncengnya agak kuat kedengaran. Hari Minggu itu yang datang tidak setengah dari anggota jemaat yang ada. Hari Minggunya berikut lagi, Pak Pendeta tunggu anggota jemaat, juga tidak setengah yang datang. Minggu berikutnya dia kunjungi anggota jemaat itu di gunung-gunung itu. Hei anggota jemaatku, kenapa kalian tidak datang beribadah? Kalian ini kan orang Kristen, datang ibadah, itu rumah Tuhan menunggu, lonceng berbunyi. Karena di sana rata-rata petani coklat, orang bilang begini sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, orang datang di sini datang cari uang, bukan cari Tuhan. Datang cari uang, bukan cari. Bapak Ibu, waktu datang di Tolai, cari siapa? Cari dua-duanya. Cari Tuhan atau cari uang? Kalau mau jujur ya. Kalau jujur, cari Tuhan atau cari uang? Ragu-ragu? Cari apa? Cari lahan. Cari lahan. Kan sejarah tadi toh, betul tidak? Cari lahan. Itu berarti kalau cari lahan cari uang. Nah, saudara-saudara kita di sana juga bilang, Pak Pendeta, kami datang di sini cari uang, bukan cari Tuhan. Baru dia lanjut dengan kalimat berikut. Kalau mau cari Tuhan, di Toraja juga ada. Waduh. Kalau mau cari Tuhan di Toraja juga ada. Tapi saya percaya, sekalipun saudara-saudaraku, waktu trans pertama dari Bali ke sini, kalau tidak salah 2 kali saya baca sejarahnya, bahkan mungkin bukan hanya 2 kali. Datang di sini mungkin awalnya cari lahan, Bapak bilang cari lahan, tapi cari lahan dengan beriman, betul? Cari lahan dengan beriman, meyakini bahwa kalau kita memiliki iman kepada Allah, kepada Tuhan, maka berkat itu akan datang dan mengalir. Amin. Jangan cuma waktu ini saja kuat DP amin. Besok waktu kostor toki lonceng, so kurang yang datang. Ibu Pendeta, kalau hari Minggu begini DP banyak? Boleh. Kalau bilang boleh kayak kurang meyakinkan nanti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya tidak hanya karena 50 tahun. Tadi saya pimpin ibadah pagi, saya membaca Lukas 2 ayat 21. Apa isinya? Hari ke-8 Yesus diberi nama Yesus yang oleh malaikat diberikan kepadanya, disunat pada hari ke-8. Hari ke-8 itu kapan? Kapan orang rayakan hari kelahiran Yesus? Tanggal berapa? 25 Desember? Coba hitung. 25 Desember perhitungannya orang Yahudi. Mulai dari 25. 26. So berapa? 2 hari. 27. Berapa? 28. 29. 30. 31. Baru tanggal hari keberapa itu? Nah, hari ke-8 dia diberi nama Yesus. Yang diberi nama Yesus artinya Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Jadi kalau hari ini hari ke-8, hari ini tanggal 1 Januari, maka mulai titik ini, hari ini Allah Immanuel itu akan menyertai kita. Amin. Ini kekuatan bagi kita. Di situ ada jaminan bahwa sekalipun Bapak Ibu Saudara kita akan menjalani tahun yang masih rahasia ini, tahun yang belum kita ketahui, apalagi mulai panas Bapak Ibu ini. Tahun-tahun apa ini? Tahun politik. Mulai panas ini. Yang di sana sobat kasih jatuh, yang di sana tidak mau kalah. Nah, mari kita berpegang
pada janji penyertaan Tuhan. Mari kita meyakini bahwa hanya Tuhan yang akan menyertai perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2024. Ada lagu dari Kidung Jemaat, bukan Kidung Jemaat tapi Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Kalau orang tahu lagu ini, orang akan nyanyikan secara perlahan, secara bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya. Dia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau, yang membimbingku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena apa? Namanya, sekalipun aku berjalan dalam. Mari kita beri tepuk tangan untuk Allah kita. Bapak Ibu Saudara, di awal dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Firman Tuhan ini mengajak juga kita, kalau kita punya iman, jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Mengapa? Orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya tidak akan pernah merasa berkekurangan. Amin. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya tidak akan pernah merasa berkekurangan. Oleh karena apa? Di dalam lagu kita mengatakan, oleh karena namanya. Nama siapa tadi? Nama Yesus yang mengandung janji penyertaan, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Karena itu dari kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa hal yang patut kita lakukan. Bapak-bapak, kalau bangun pagi mungkin kopi belum siap, tidak usah coba mutung, kasihan. Tidak usah coba tarian, mana kita pe kopi. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa bikin kopi atau tidak? Kalau pagi bapak-bapak minta kopi? Atau bikin sendiri? Asal yang betul. Betul, Pak? Nah, sebenarnya sengaja saya angkat ini hal sederhana saja. Hal yang kecil, tetapi kita mulai dari keluarga. Kalau suami sudah merasa bahwa dia harus dihormati, dia harus dihargai, sementara buat kopi itu bisa kok, bapak-bapak. Tidak harus istri, tidak harus dilayani. Napa nganape kopi ini? Saling melayani dalam keluarga. Jadi jangan bamutung, harus selalu mengucap syukur. Kalau tidak ada kopi, bekeng sendiri, kong manyanyi akang, so lebih romantis itu dalam rumah tangga. Nah, begitu ya bapak-bapak? Bisa? Ibu-ibu dengar dorang, katanya bisa. Mudah-mudahan besok pagi waktu bangun pagi, jangan bekeng akang kopi, biar bekeng sendiri. Betul ibu-ibu? Mulia. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini di dalam ayat 4 dan 5, jadikan doa sebagai nafas hidup. Jadikan doa sebagai nafas. Banyak keluarga Kristen yang kehilangan kasih sayang. Suami-suami kehilangan perhatian istri, istri-istri kehilangan rasa kasih dari suami. Romantisme dalam keluarga hilang. Anak-anak kehilangan perhatian orang tua. Akhirnya persekutuan meja makan
berdoa makan tidak lagi terjadi. Di keluarga kita bagaimana Bapak Ibu? Masih ada doa makan? Saudara masing-masing. Bapak jadikan doa sebagai nafas hidup. Saya waktu vikaris tinggal di rumah majelis jemaat. Lalu saya selalu gilir kami doa. Setelah selesai anak-anak, ada 2 orang anaknya majelis itu, penatua itu, saya selalu gilir. Setelah itu Ibu penatua, saya giliran suapnya Ibu penatua, saya bilang, ya Papa William dipanggil. Papa William sekarang berdoa. Dia bilang, kamu jawab. Nah, dia tidak mau berdoa, dia tidak siap berdoa. Lalu diganti oleh anaknya. Hari ini kita akan memulai kehidupan hari yang pertama sampai hari-hari selanjutnya sepanjang tahun 2024. 1 tahun berapa hari Bapak Ibu? Semua tahu 365 hari. Berapa minggu? 52 minggu. 1 hari berapa jam? 1 tahun berapa jam? Ada yang bilang kali jauh sendiri. Yang saya mau tanya, 1 minggu berapa jam orang ibadah? Hitung Jo. Evangelisasi 1 jam, toh? Ibadah minggu secepat itu 1 jam. So berapa jam? 2 jam. Ibadah apa lagi? Kompelkah 1 jam. Nah, rata-rata Jo. Mungkin kalau 1 minggu hanya 3 jam ibadah. Kalau 1 bulan 3 kali 4 berapa jam? 1 bulan 12 jam. 1 tahun 52 minggu kali 12 jam cuma berapa? Tadi saya sempat hitung-hitung. Kalau mau dirata-ratakan dari 365 hari, hanya sekitar 6 atau 7 hari saja kita pakai untuk ibadah. DP hari-hari lain di mana torang? Di lahan? Tempat usaha? Tapi biarlah di tempat usaha juga kita rajin berdoa, kita mencari Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Bisa Bapak Ibu? Semoga ya? Itu yang ketiga, tidak meragukan Tuhan. Lalu kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Yang keempat, miliki kasih yang melimpah. Ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Miliki kasih yang melimpah. Saya tahu orang Bali itu orang-orang yang penuh dengan keramahan. Penuh dengan keramahan. Kalau baku dapat senyum. Boleh Bapak Ibu senyum dulu yang samping kiri kanan. Sambil katakan selamat tahun baru. Yang di belakang sampaikan yang samping kiri kanan sambil senyum, selamat tahun baru. Iya. Jangan kita menahan keramahan kita hanya untuk diri sendiri, tapi kita perlu bagikan dengan orang lain. Sebab firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah. Tapi coba kalau mengkerut terus di sini, cepat tua itu Bapak Ibu. Betul. Tapi biar tiada doi, senyum. Dorang mulia, dorang mau bilang, bahagia sekali dia. Padahal tiada doi, tiap apa, bahagia saja. Nah, miliki kasih yang melimpah. Itu salah satu contoh kita berbagi keramahan dengan orang lain. Yang kelima, yang terakhir. Biasa kalau yang so terakhir, so sanang. Oh, so deka-deka amin ini. So deka-deka amin ini. Yang kelima dan terakhir, mari kita hidup memberi dampak. Memberi apa Bapak Ibu? Memberi dampak. Ada dampak yang akan kita berikan kepada orang lain. Lewat kehidupan
itu memang sungguh-sungguh orang Kristen, Dia itu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dia itu sungguh-sungguh beriman dan orang lain akan juga mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Amin. Kiranya kita sekalian akan memberikan dampak, kehidupan yang berdampak kepada orang lain. Niscaya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, menjalani kehidupan kita di tahun 2024 ini, kita meyakini mulai start awal. Ini start awal ini. Start awal kita dalam keyakinan ada tuntunan Tuhan sampai kapanpun Tuhan panggil kita, kita tetap beriman sampai akhir. Amin. Jangan mudah, khusus anak-anak muda saya ingatkan, jangan mudah meninggalkan Kristus karena uang, karena laki-laki, karena perempuan, karena bilang dia ganteng, karena bilang dia cantik. Tinggalkan Yesus. Karena jabatan, jangan tinggalkan Yesus. Pertahankan imanmu. Sebab firman Tuhan katakan, di kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang kepadanya kita mendapatkan keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus. Semua itu sia-sia kalau kita tinggalkan Dia. Kiranya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan yang menjumpai kita pada saat ini di hari Jubileum 50 tahun perjalanan jemaat merayakan tuntunan dan penyertaan Tuhan boleh tiba di tanggal 1 Januari 2024. Iman kita senantiasa terarah kepadanya. Selamat bersyukur, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikian firman-Nya. Kita tunduk kepala. Jika Engkau berkenan menjumpai kami lewat sabda-Mu, urapan Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk menerjemahkan firman-Mu ini lebih jauh dalam kehidupan kami. kasih Tuhanku dalam roh gemar hidung baik berbunyi, angkatlah sorak dan seru. 1 tahun genap sudah lenyap, tahun baru datanglah dan masyurkan terus pada pagi yang senang patut dikenang. Nyanyi-nyanyilah gemar bergemar, tahun baru tibalah. Sadar baik sadar, sadar lalu sambutlah. Nyanyi-nyanyilah gemar bergemar, tahun baru tibalah. Angkatlah mazmur, ucaplah syukur, puji haleluya. Di saling
Gereja Protestan Indonesia Donggala Jemaat Bethlehem Wonosari, 50 tahun kami menghayati pemeliharaan penyertaan Tuhan. Dan apa yang telah kami refleksikan dalam hidup kami lewat ketua jemaat yang telah menjelaskannya, Tuhan menolong kami. Kiranya Allah pengharapan berjalan di depanmu untuk memandu engkau, di belakangmu untuk mengawal engkau, di atasmu untuk memberkati engkau. Kita memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami dari Majelis Jemaat dan Jemaat GPID mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan dukungan doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Suatu harapan dari kami jemaat, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah berbaik hati menghadiri undangan kami. Terima kasih. Biarlah apa yang telah diberikan para tokoh dan pendiri gereja lewat refleksi yang sudah dibawakan itu akan menjadi pelajaran buat kita ke depan. Kita berdiri, kita ada bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Diucapkan banyak terima kasih yang seterusnya kepada Ibu Camat yang telah memberikan sambutan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita doa makan jamuan kasih, saya mohon dengan penuh kasih hamba-hamba Tuhan, Ketua Jemaat, Kepala Desa, Camat, Vikaris untuk kita foto bersama dulu untuk dokumentasi. Disilakan maju ke depan. Sekali lagi Camat.